roomnya diganti mana, dengan nama Kak? Nama roomnya belum ada Linknya Pak belum Gandum. ada, Roomnya linknya. mana, Oh, hilang. room? Halo, Link roomnya roomnya belum mana? ada. Ini masuk kemana ini? Kamar mana ini? Roomnya Sabar, jadi tenang, hilang Pak tenang, tenang, Gandum. Room tenang, dua, Break tenang. out, room Semua dua break nggak dikasih ada. out, tenang, break out. tenang, kalem. Malam. Room 3 belum ada Tenang, nih. tenang, jangan panik, tenang. Nah, Nah, sabar, Siap. sabar. coba kopi, Masuk Pak Solihin kamar mana kopi, ini? Solin. Masuk kamar. Kopi, Nggak ada Solin. ini roomnya. Solihin. Sabar, sabar. Jangan, Wah, jangan salah masuk panik kamar. baik. Allah salah masuk. Udah belum? Udah ya. Wah, Maksudnya namanya kasih room 5 gitu. Gimana Atau sih? gimana? Yang titik tiganya hilang di zoom-nya Pak Gandum untuk pilihan room-nya. Pak Gandum, roomnya saya kok nggak ada. Saya room 3. Nggak bisa close Ini udah jaringan. Bapak, join Ibu-ibu, itu. kira-kira sudah masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah bergabung semua belum ya? Harusnya ada 12 kelompok di sini baru bergabung 5 orang atau 5 kelompok. Ini mau dilanjut aja atau menunggu yang lain ya Bapak Ibu? Lanjut aja Bu Rizka biar cepat. Iya, biar cepet ya benar-benar benar. Oke. Sebentar ya Ibu. Karena di untuk room 1 ya untuk room 1 Sesuai urutan atau gimana Bu Rizka? Harusnya sih sesuai urutan sih, cuman karena memang ini belum hadir semua, jadi mungkin nanti saya panggilkan dulu ya Bapak atau Ibu siapa gitu. Kalau misal memang tidak hadir, baru nanti diganti dengan yang berikutnya. Seperti itu ya. saya buka aja ya. Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita telah berkumpul ya di breakout room 6 ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Perkenalkan saya Rizka Wayoni Amelia yang akan memandu Bapak Ibu sekalian di kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, nanti Bapak Ibu semua akan mendiseminasikan hasil PKM atau pengabdian kepada masyarakat Bapak Ibu sekalian satu persatu sesuai dengan urutan data yang sudah kami share sebelumnya ya. Lanjut saja. Untuk yang pertama, mempresentasikan yaitu atas nama kelompok Ibu Devi Putri, dipersilahkan. oleh Ibu Elizabeth. Terima kasih Ibu Rizka. Suara saya terdengar. Terdengar Bu. Saya share screen dulu ya Bu. Ya, sudah terlihat Ibu? Terlihat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizka atas kesempatannya. Di sini saya mau mempresentasikan diseminasi PKM dari kelompok kami yang berjudul Peningkatan Kepercayaan Diri Anak untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas di Panti Dumiadu, Dompet Yatim dan Duafa Pamulang. Oke, tim saya ada 3 orang, Devi Putrisma ini saya sendiri, ada Ibu Nurdini Tilova dan Ibu Nindi Elesia. Kemudian latar belakang dari PKM kami, yang pertama, anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Namun tidak semua anak hidup di lingkungan keluarga atau bersama orang tuanya.
seperti anak-anak di panti Domyadu. Mereka jauh dari sentuhan orang tua. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurangnya rasa percaya. Penting dan baik. Penting dan baik. Nah, penting dan baik-baik. Mohon maaf ada gangguan. Rizka, tadi saya terlempar ya. Iya, Bu Devi mohon maaf tadi ke pental lagi ya. Boleh dilanjutkan kembali Bu, dipersilakan. Oke, Ibu. Saya lanjut yang dari latar belakang PKM. Yang kedua itu kurangnya percaya diri akan menghambat pengembangan potensi diri. Kemudian salah satu faktor yang menjadikan manusia yang berkualitas adalah mempunyai kepercayaan atas dirinya sendiri, baik dalam mengambil keputusan, mengutarakan keinginan, serta optimis dengan apa yang mereka lakukan. Tujuan pengabdian kepada masyarakat di sini ada dua. Yang pertama memberikan pencerahan tentang pengertian dan manfaat kepercayaan diri, kemudian meningkatkan motivasi dan menumbuhkan rasa percaya diri di kehidupan sehari-hari. Landasan teori yang pertama, menurut Hendra Surya, kepercayaan diri adalah suatu keyakinan bahwasanya akan berhasil dan mempunyai kemauan yang keras di dalam berusaha, serta menyadari dan mencari nilai lebih atas potensi yang dimilikinya, tanpa harus mendengarkan suara-suara sumbang yang dapat melemahkan dirinya, sehingga nantinya dapat membuat perencanaan dengan matang. Kemudian menurut Sumerjan dalam Sedarmayani, bahwa manusia sesungguhnya yang berkualitas adalah manusia-manusia pembangunan yang mempunyai kepercayaan atas dirinya sendiri, tidak boleh rendah diri yang menimbulkan sikap pasrah atau menyerah pada nasib, sehingga ia menjadi pasif atau apatis terhadap kemungkinan untuk memperbaiki nasibnya. Metode pelaksanaan PKM yang kami lakukan, kami melakukan PKM di Panti Domyadu, Dompet Yatim dan Duafa yang berlokasi di Jalan Surya Kencana, Blok A9 RT 0122 Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Panti ini tidak jauh dari kampus kita gitu ya, di Universitas Pamulang, sekitar 500 meter lah dari kampus ya. Kemudian waktu pelaksanaan PKM ini dari tanggal 3 sampai 5 Mei 2024. Sasaran PKM di sini kami peserta kami adalah anak-anak panti Domyadu. Di sini sekitar 8 orang, di mana mereka masih sekolah dasar gitu ya. Ada juga yang paling kecil itu umur 5 tahun. Kemudian metode PKM yang kita lakukan yaitu ceramah, audio visual, dan tanya jawab. Di sini ada beberapa pembahasan kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama itu penyuluhan mengenai pentingnya percaya diri untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Di sini juga ada foto kegiatannya di mana kami melakukan atau memberikan materi terhadap peserta di Panti Domyadu. Kemudian kami menampilkan video edukasi terkait membangun kepercayaan diri anak. Karena kalau kami lihat untuk anak-anak SD gitu ya sekitar 8 sampai 10 tahun di sini, kalau untuk memberikan materi saja gitu ya secara mendengarkan kami berbicara mungkin agak membosankan gitu ya untuk anak-anak, makanya kami di sini memberikan video edukasi terkait materi yang kita sampaikan. Kemudian ada kegiatan tanya jawab serta bersama narasumber dan peserta PKM. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk mengasah kepercayaan dirinya melalui tampil di depan teman-temannya. Jadi setelah kami melakukan pemberian materi, kemudian melihat video yang sudah kami putarkan begitu ya, kemudian sudah ada tanya jawab. Di sini kami memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengasah kepercayaan dirinya melalui mereka tampil di depan teman-temannya gitu ya. Jadi mereka sangat antusias sekali gitu ya untuk tampil di hadapan teman-teman dan di hadapan kami para dosen gitu ya. Biasanya mereka menampilkan atau membaca surat-surat pendek yang mereka hafal gitu ya.
ada yang bersuara lantang, mungkin mereka sudah pede gitu ya, percaya dirinya sudah bagus. Ada juga yang masih kurang pede gitu dengan membaca surat pendek, tapi suaranya terdengar kecil seperti masih malu-malu. Kemudian kesimpulan dari PKM yang kami lakukan adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Pamulang mendapatkan respon positif dari pihak panti, baik kepala asrama maupun anak-anak panti. Kemudian secara umum kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tertib. Anak-anak antusias dalam menyimak penjelasan materi yang diberikan. Kemudian antusias pun berlanjut saat kegiatan audiovisual. Para peserta mulai mengerti dan memahami seberapa pentingnya rasa percaya diri serta dampaknya di kehidupan yang akan datang. Pentingnya rasa percaya diri bagi setiap individu tidak terkecuali dorongan dari lingkungan pendidikan. Sangat dibutuhkan agar setiap individu dapat meningkatkan rasa percaya dirinya sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan diseminasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi atas diseminasinya, pemaparan PKM-nya. Lanjut lagi untuk yang nomor 2 atas nama Ibu Yusni Nuryani. Apakah sudah ada? Ya Ibu, saya mewakili dari kelompok Ibu Yusni ya. Baik, diwakilkan oleh Pak Badru ya. Silakan Pak Badru. Terima kasih. Saya izin share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Pak. Selamat datang. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan mewakili dari kelompok Ibu Yusni Nuryani dan Bapak Ahmad Lutfi untuk mendiseminasikan PKM kami pada tanggal 1 dan 2 Mei lalu, yaitu dengan judul Pelatihan Manajemen Keuangan Kreatif bagi UMKM Sablon dalam memaksimalkan pendapatan dan mengelola biaya operasional. Oke, selanjutnya untuk tujuan kegiatan PKM ini, jadi setiap lembaga atau organisasi yang didirikan haruslah mempunyai perencanaan tujuan dan manajemen yang terarah. Nah, manajemen dibutuhkan agar kegiatan yang dilakukan bisa dengan mudah dikontrol dan dievaluasi jika ada kekurangan. Sehingga dari manajemen tersebut, lembaga atau organisasi yang ada bisa terus-menerus melakukan perbaikan. Nah, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengertian kepada karyawan geografis tentang pengelolaan manajemen yang lebih profesional, serta dapat mengelola pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, untuk mitra dalam kerjasama PKM kita kali ini yaitu kita bekerjasama dengan Jogografis ya. Jogografis ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa percetakan dan digital printing yang berlokasi di Jalan Masjid Al-Ikhlas nomor 21. Nah, lalu tentang Jogografis ini dia berdiri sejak tahun 2020, lalu bermula dari percetakan manual ya. Lalu seiring berkembangnya dunia percetakan, khususnya cetakan yang menggunakan mesin digital, di dalamnya itu perjalanan Joglo Shop Official ini mulai menyentuh printing digital dengan teknik print yaitu DTG, DTF, dan DTP untuk memudahkan lebih cepat dalam pengerjaan sablon digital untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin beragam. Di dalam mengiklankan produknya agar dikenal, Jogografis ini berani ke depan berkompetisi memberikan servis atau layanan terbaik kepada konsumennya. Nah, di dalam permasalahan mitra di sini,
salah satunya itu adalah masih kurangnya permodalan usaha gitu ya. Jadi eh, pihak geografis ini juga dituntut dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan atau standar yang telah ada. Nah, jadi dari permodalan usaha kekurangan permodalan usaha ini untuk mendapatkan tambahan modal usaha yaitu dengan cara memberikan ya atau memperlihatkan laporan keuangan kepada investor atau bank ya seperti itu. Jadi dituntut untuk membuat laporan keuangan yang rapih dan baik dan benar seperti itu. Lalu ini ada beberapa poin tentang manajemen keuangan juga. Yang pertama yaitu kegiatan perencanaan. Yang kedua penggunaan. Yang ketiga pencatatan datanya. Yang keempat laporan keuangan. Yang kelima itu pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. Nah, lalu untuk metode pelaksanaan PKM kami, itu yang pertama kita observasi dulu, lalu mengidentifikasi kebutuhannya. Yang ketiga, persiapan sarana dan prasarana untuk PKM tersebut, lalu pelaksanaan kegiatannya. Lalu setelah pelaksanaan, kita melakukan pembinaan. Setelah melakukan pembinaan, lanjut kita memonitoring dan mengevaluasi dari hasil paparan atau pelatihan yang kita berikan. Lalu untuk hasil dari pembahasan di sini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan mendengarkan curahan pendapat dari karyawan geografis. Yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yang meliputi penyampaian materi serta mengenai pengelolaan manajemen. Langkah metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu menyampaikan pelatihan pengelolaan manajemen, ya pastinya manajemen keuangan. Kegiatan ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung yang disertai diskusi dan tanya jawab mengenai materi yang disampaikan. Lalu kesimpulan dari PKM kami kemarin, karyawan Jogo Official ini yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2 hari setelah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat. Dengan pelatihan penyusunan laporan keuangan, seluruh tenaga manajemen di Joglo Shop ini diharapkan memiliki kemampuan tentang bagaimana cara mengemas komunikasi yang baik dengan dalam laporan keuangan. Jadi sehingga terampil ketika mereka diharuskan menyusun laporan keuangan karena sebagai salah satu komponen yang penting untuk dimiliki UMKM itu sendiri. Nah, lalu di sini ada beberapa dokumentasi yang kami lakukan kemarin. Jadi ini kita sekaligus praktek untuk sablonnya itu sendiri, bagaimana cara membuatnya, ngeprintnya, dan dijelaskan oleh dari pemilik Joglo itu sendiri. Bahan-bahan dari printingnya juga semuanya itu dijelaskan. Jadi kita tidak hanya memberikan pemaparan tentang keuangan, tapi juga ada praktek dari printingnya tersebut, sablon ya khususnya. Seperti itu kegiatan PKM kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badru atas pemaparan diseminasinya. Dilanjutkan untuk yang ketiga atas nama Bapak Agus Sulaiman ya Pak ya. Apakah ada Bapak Agus? Bapak Agus, apakah ada? Tidak ada ya? Ada Bu. Ada. Ada Bu Rizka. Pak Agus Sulaiman. Pak Agus. Nggak kedengaran kayaknya Bu. Pak Agus. Masih di mute kayaknya tuh Pak Agus ya. Pak Agus, apakah siap Pak? Belum ada juga nih. Pak Agus. Belum ya. Oke, kita lanjut. Iya, nggak kedengeran ya. Nanti saya WA deh. Lanjut saja ya. Setelah Pak Agus Sulaiman, mungkin Bu Rati dulu. Nanti setelah Bu Rati baru Pak Agus kembali. Bu Rati Andalusi, sudah siap Bu Rati? Ya, sudah siap Bu Rizka. Boleh, silakan Ibu. Selamat pagi, baik. Izin saya
share screen ya. Aduh. Oke, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Ibu. Sudah Sudah terlihat. ya, baik. Izin saya mulai langsung ya Bu Rizka dan teman-teman dosen yang sudah hadir dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Izinkan saya untuk sharing tentang kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Pelatihan Sumber Daya Manusia Mampu Berdaya Saing di Era Digital bagi Pelaku UMKM di Desa Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Kebetulan saya mewakili tim saya pada kesempatan kali ini ada Bu Sinta Sulistiani dan Bapak Dr. Nurmin Arianto. Baik, latar belakang kita mengambil peran untuk Belum ada, Bu. Hah? Slide-nya belum ada. Bu Rizka, apakah bisa terlihat, Bu? Yang muncul Slide-nya IMS, masih Bu. IMS cek aja, di Bu, Oh, yang sorry. muncul. Oke. Baik. Apa ya? Oke. Baik. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, ini sudah terlihat. Udah, Bu. Udah. Sudah terlihat ya. Baik. Oke. Oke, latar belakang program PKM yang kami lakukan di Desa Cicalengka. Kami melihat bahwa di desa tersebut banyak sekali pelaku UMKM generasi X dan Y, di mana generasi tersebut masih belum terlalu familiar terhadap perubahan teknologi yang ada saat ini. Jadi Desa Cicalengka adalah desa yang berada di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, di mana kami membantu para pelaku UMKM untuk melakukan bisnis secara online. Oke, dengan kegiatan yang dilakukan di sini diharapkan masyarakat desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis secara digital agar pengembangan bisnis yang dilakukan bisa meningkat. Baik, rumusan masalah yang kami hadapi di dalam kegiatan tersebut, kami menemukan permasalahan berupa apakah perlu dilakukan pelatihan kemampuan berwirausaha untuk pelaku UMKM di desa setempat, lalu apakah perlu diberikan pelatihan tentang teknologi pemasaran digital untuk pelaku UMKM di desa setempat, dan apakah perlu diberikan pelatihan pengembangan SDM bagi pelaku UMKM di desa setempat. Tujuan PKM yang kami lakukan dalam kesempatan ini, kami memiliki 3 tujuan utama, yaitu adalah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada warga desa, untuk memberikan pelatihan teknologi digital marketing kepada warga desa setempat, dan juga untuk memberikan pelatihan pengembangan SDM pada warga desa setempat. Metode pelaksanaan yang kami lakukan, kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah kegiatan penyuluhan, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan materi yang dibutuhkan oleh warga desa Cicalengka. Yang kedua adalah pendekatan diskusi, di mana dengan program diskusi ini kami harapkan akan memancing informasi dari peserta agar mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi, sekaligus kita akan menarahhubungkan dengan narasumber dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam desa tersebut. Lalu kegiatan praktik, di dalam kegiatan ini kami memberikan gambaran kepada warga desa Cicalengka agar lebih nyata dan juga real. Lalu kita lakukan evaluasi akhir berupa diskusi lebih lanjut, apakah program yang kami berikan bisa tepat sasaran atau masih ada yang kurang didapat. Lalu hasil pelaksanaan dari kegiatan ini, pemateri memberikan tips-tips dasar kepada peserta penyuluhan untuk dapat pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas. Salah satu tips yang kami berikan dan cukup mengena di dalam kegiatan tersebut,
kami memberikan tips dari sisi kegiatan teknologi digital marketing, yaitu adalah bagaimana memiliki konten yang berkualitas, lalu membuat konten-konten asli, lalu pemilihan gambar untuk konten yang berkualitas agar pembeli dapat memilih barang yang dipasarkan dengan gambar tersebut, lalu pemilihan kata kunci dan juga kata kunci sasaran agar persaingannya lebih kecil. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil kegiatan yang kami lakukan di dalam meningkatkan profesional para pelaku UKM di Desa Cicalengka, Kecamatan Padegangan, Kabupaten Tangerang, Banten, diberikan pelatihan kewirausahaan dan juga pelatihan teknis untuk menambah keterampilan para pelaku UKM di Desa Cicalengka, Kabupaten Padegangan, Tangerang, Banten. Lalu dalam meningkatkan akses pemasaran bagi UKM di Desa Cicalengka, Padegangan, Kabupaten Tangerang, Banten, di Tangerang sebaliknya menjalin kerjasama dengan pasar yang lebih modern untuk dapat memanfaatkan media online dan juga memberikan ruang bagi UMKM untuk ikut memasarkan hasil produksinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Rizka atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rati Andalusi atas pemaparan diseminasinya. Lanjut lagi kembali ke Pak Agus Sulaiman. Apakah sudah siap Pak Agus? Ya, sudah siap kan, Bu? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya share PPT-nya Bapak dulu ya Pak, sebentar. Ya, mangga. Silakan Pak. Oke, baik, saya mulai buat rekan-rekan room 6 ya, dipandu oleh Bu Rizka. Saya dari kelompok 5 ya, dari manajemen dengan membawakan PKM peluang fee-based income untuk meningkatkan revenue di sekolah SMK Letris Indonesia 2 yang tepatnya di daerah Pamulang. Oke, kita mulai langsung. Jadi kita banyak ketahui bahwa sekolah swasta memang pendapatan itu memang bervariabel yang didasarkan pada jumlah siswa yang akan mendaftar. Nah, semakin banyak siswa yang kita miliki, berarti semakin banyak mereka yang akan membayar uang sekolah dan semakin banyak mereka melakukan hal-hal tersebut, termasuk pembayaran semester dan lain-lain. Artinya, semakin banyak pendapatan yang akan meningkat, meskipun upaya rekrutmen merupakan kuncinya. Jadi memang terkendala oleh rekrutmen yang saya lihat di sana lah terkendala oleh rekrutmennya. Maksudnya rekrutmen itu bukan guru, tetapi rekrutmen siswanya. Ya, jadi yang penting diingat bahwa ada cara untuk meningkatkan pendapatan itu tujuan kelompok kami meningkatkan fee-based income. Oke, lanjut ke slide 2, Bu Rizka. Ini PPT-nya tanpa gitu ya? Oke. Nah, di sini artinya fee-based income adalah pendapatan yang didapat dari transaksi yang diberikan dengan jasa-jasa lainnya. Artinya, kegiatan jasa juga dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak sekolah. Jadi artinya kita mengarahkan kepada jasa, bukan berarti mengharapkan jasa, tetapi memang ada feedback-nya, ada timbal baliknya saat seseorang membantu memasukkan suatu siswa kepada sekolah tersebut, itu intinya. Ya, jadi ada keuntungan transaksi. Selain untuk sekolah, ada juga feedback untuk si SDM yang memberikan siswa masuk ke sekolah tersebut. Atau mungkin bisnis hal tersebut dilakukan di sekolah tersebut, sehingga ada jasa feedback-nya buat yang melakukannya. Itu mungkin Bu Rizka. Silakan Bu Rizka ke slide 2, slide 3-nya. Oke, itu yang saya sampaikan, sudah sampaikan split income, tetapi saya langsung aja mengingat waktu keempat aja. Jadi, di slide 4 ini ya, saya membuat latar belakang bisnisnya, di mana bisnis ini atau fee-based income ini akan memahami bahwa hal ini adalah hal yang mudah. Jadi mana uang perlu masuk ke sekolah agar sekolah dapat membayar tagihannya dan lain-lainnya. Membayar stafnya, menggaji stafnya, bahkan bagi sekolah mungkin bisa melakukan variabel pendapatan ini menjadikan suatu upaya operasional kegiatan sekolah ataupun bisnis lainnya, sehingga dengan pendapatan ini bisa memberikan fee-based income yang lebih bagi karyawan atau SDM-nya. Jadi artinya di sini juga pendapatan sekolah ditentukan sejumlah variabel, ya. Itu termasuk udah pendaftaran, biaya sekolah, biaya dan lain-lain. Itulah pendapatan sekolah yang saya rincikan saat PKM kemarin. Nah, pendaftaran sekolah adalah kunci untuk mempertahankan pendapatan yang cukup sangat stabil atau fundamentalnya di sekolah adalah pendaftaran sekolah, ya. Artinya pendaftaran siswa baru, ya. Itu sebabnya
Sebagian besar upaya sekolah berfokus pada rekrutmen bagaimana menerima siswa baru sebanyak mungkin sesuai dengan kelasnya dan dengan sesuai fasilitasnya. Ya, jangan sampai banyak siswa tetapi tidak ada fasilitasnya ataupun kekurangan fasilitas. Makanya mungkin nanti saat di tengah-tengah jalan banyak siswa yang akan keluar ataupun hangout karena tidak sesuai yang diinginkan. Itu intinya. Jadi pendapatan pun harus disesuaikan dengan variabel fasilitasnya. Oke, Bu Rizka, maaf kelima, saya menggunakan handphone ya karena laptopnya tidak bisa digunakan voice-nya. Oke, yang kelima ya. Jadi inti di sini bagi SMK yang saya datangkan ke PKM tersebut, sebaiknya pihak manajemen meningkatkan pendapatannya, revenue-nya, melalui fee-based income, karena fee-based income merupakan tingkat risiko yang relatif kecil. Ya. Selain itu juga, fee-based income, kelengkapannya dari produk sekolah lainnya sangat dituntut bagi SMK, Letris 2, Indonesian, atau sekolah lainnya. Kenapa? Karena selain hal-hal lainnya, fee-based income mendukung dan memperlancar lalu lintasnya pembayaran sekolah, administrasi keuangan sekolah. Hal tersebut akan menambah nilai moral keinginan siswa untuk bersekolah, moralnya adalah pembayarannya, moralnya untuk bersekolah, serta ada tingkat kepercayaan dari orang tua wali, serta tingkat kepercayaan dan kepuasan karyawan dan masyarakat sekitar yang memang mendapatkan feedback dari hal fee-based income tadi, khususnya di sekolah SMK Letris Indonesia 2. Oke. Lalu yang keenam, Bu Rizka, maaf, saya lanjut aja biar menghemat waktu. Sudah habis, Pak, slide-nya. Oh, saya sudah habis ya? Iya, Pak. Saya ada 6 nih, Pak. Yang terakhir? Yang terakhir ini. Ya, kesimpulan saja, Bu. Oh ya, baik. Nah, oke. Dari pengertian di atas, maka saya simpulkan bahwa kegiatan usaha sekolah selain mencari siswa-siswi adalah bagaimana memberikan pelayanan ya, atau penjualan produk jasa-jasanya kepada masyarakat, khususnya orang tua wali yang menyekolahkan anak putri-putrinya di sekolah tersebut atau hal-hal lainnya di sekolah Letris 2. Arti di sini, jasa-jasa tersebut diberikan untuk mendukung kelancaran aktivitas ya sekolah tadi, karena sekolah tadi kan menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk operasional sekolah tersebut, baik yang berhubungan langsung maupun dengan kegiatan yang tidak langsung. Ya, di mana sekolah akan mendapatkan fee-based income dari hasil memberikan jasa sekolah kepada masyarakat dan yang didapatkan keuntungannya untuk para karyawan atau SDM sekolah tersebut. Terima kasih rekan-rekan Room 6, itu secara singkat presentasi saya dari Grup 5 tentang fee-based income dan revenue buat sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Sulaiman atas pemaparan diseminasinya. Sama-sama. Dilanjut lagi dengan Ibu Munarsih. Apakah sudah siap Ibu Munarsih? Ibu Munarsih? Ibu Munarsih? Sepertinya tidak menjawab ya. Baik, kita lengkapi dulu ya Ibu Munarsih. Dilanjut lagi dengan Ibu Purwanti, kelompok Ibu Purwanti. Ya, hadir Bu. Saya Bu. Boleh bantu Bu untuk slide-nya Bu. Wakilkan dengan Pak Mada ya. Ya, diwakilkan Bu. Saya share PPT-nya. Terima kasih banyak Ibu Edi dan tim atas kegiatan rekannya. Baik, silakan Pak Mada. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk mendiseminasikan hasil PKM saya pada tanggal 30-31 bulan Maret 2024. Yang berjudul Strategi Pemasaran Produk untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Ranca Sumur, Serang, Banten. Di mana di sini saya bertindak sebagai ketua, kemudian Pak Agus Sudarsono sebagai anggota, narasumber, dan Ibu Purwanti juga sebagai narasumber. Next, Bu. Latar belakang dari pengabdian kami adalah pesatnya kemajuan teknologi di Indonesia membuatnya semakin dipermudah, salah satunya untuk membuka kesempatan untuk pelaku sektor bisnis, yaitu pelaku bisnis UMKM. Bu, slide
slide-nya ganti, Bu. Ya, pelaku bisnis UMKM ya mulai membuka sejumlah bisnis dengan mudahnya saat ini. Hal tersebut dapat kita lihat dengan banyaknya pelaku bisnis UMKM di masyarakat desa Rancasumur. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, setiap harinya merubah perilaku masyarakat menjadi gemar belanja daring. Next, Bu. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melaksanakan salah satu perguruan tinggi. Ya, selain itu diharapkan untuk pengabdian masa tersebut keberadaan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi besar untuk pengembangan dan penerapan ilmu strategi pengembangan bisnis kepada masyarakat, khususnya anggota di Desa Rancasumur, Banten. Next, Bu. Kerangka pemecahan masalah itu sendiri, masyarakat ya desa yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga dan bertani juga berkeinginan untuk membantu perekonomian keluarga mereka dengan memiliki bisnis UMKM, namun belum memahami strategi untuk mengembangkan bisnis UMKM tersebut. Maka kami bermaksud memberikan penyuluhan dengan pelatihan bisnis online di era digital. Next, Bu. Halayak sasaran peserta kegiatan PKM ini diikuti oleh masyarakat desa Rancasumur termasuk dari kepala desa sendiri hadir. Kemudian tema yang diambil adalah strategi pemasaran produk untuk meningkatkan ketahanan pangan di desa Rancasumur, Banten. Dengan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada anggota secara umum mengenai pentingnya pengetahuan strategi mengembangkan bisnis di era digital. Demonstrasi digunakan untuk memberikan keterampilan menggunakan aplikasi pada smartphone untuk menerapkan media sosial yang akan mereka gunakan dalam memulai usaha bisnis dan mengembangkannya. Next. Metode kegiatannya, metode yang digunakan antara lain ceramah, kemudian penyampaian materi kepada anggota, kemudian pengetahuan tentang digital marketing, kemudian demonstrasi untuk memberikan keterampilan menggunakan aplikasi smartphone untuk digital marketing yang akan mereka gunakan dalam memulai usaha bisnisnya, dalam mengembangkannya. Kemudian tanya jawab digunakan untuk melengkapi hal-hal yang belum terakomodasi oleh kedua metode di atas dan evaluasi hasil dari kegiatan. Next, Bu. Hasil kegiatan tersebut, peserta yang hadir sebanyak 65 orang, ya terdiri dari ketua, wakil, warga setempat, ya, wakil dari kepala desa, seluruh perangkat desa, kemudian dengan cara para narasumber memberikan penyuluhan, diikuti oleh peserta, dikumpulkan di aula, menggunakan sebuah LCD dan laptop. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, peserta antusias, sharing pengalaman usaha dan kendala yang dihadapi dan mempraktekkan bagaimana menggunakan perangkat elektronik dan internet yang dipadukan dengan berbagai strategi pemasaran serta berbagai platform di media digital yang memudahkan konsumen atau pelanggan untuk saling berkomunikasi secara online. Next, Bu. Simpulannya, hasil kegiatan PKM pada warga desa Rancasumur berjalan dengan lancar. Pelatihan penggunaan media sosial memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis online dan dikenal oleh masyarakat luas. Demikian hasil diseminasi kami dari pengabdian masyarakat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mada atas diseminasinya. Dilanjut lagi kembali ke Ibu Munarsi. Apakah sudah siap Ibu Munarsi? Baik, sudah siap ya. Dipersilakan Bu Munarsi. Ya, izin Bapak Ibu, sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah terlihat Ibu. Kedengaran suaranya Bapak Ibu? Iya, terdengar Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Izin saya presentasi hasil kegiatan PKM di Desa Cicalengka, Pagerangan, Tangerang dengan judul dengan tema penyuluhan pembuatan nomor induk berusaha untuk mengembangkan usaha pada entrepreneur di Desa Cicalengka. Saya izin membacakan abstraknya karena sambil ngajar ya Bapak Ibu ya.
Pembuatan nomor induk berusaha atau NIB bagi entrepreneur sangat baik dilakukan agar memiliki pemahaman bahwa pekerjaan sebagai wirausaha itu adalah sebuah prospek yang bagus, sehingga terbangunlah mental pengusaha bukan karyawan. Dengan tumbuhnya jiwa entrepreneurship, para pelaku usaha akan mulai mencoba menjalankan wirausaha, khususnya meneruskan usaha yang telah digeluti oleh masyarakat di Desa Cicalengka, Pageangan, Tangerang. Pembuatan nomor induk berusaha atau NIB bagi entrepreneur menjadi target utama yang diharapkan dimiliki oleh para pelaku usaha sehingga efektivitas dalam berusaha menjadi meningkat. Dengan adanya penyuluhan pembuatan nomor induk berusaha ini bagi entrepreneur dalam menjalankan usaha diharapkan dapat mengembangkan usaha serta dapat meningkatkan omset penjualan. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk memberikan penyuluhan pembuatan nomor induk berusaha bagi entrepreneur dalam mengembangkan usaha di Desa Cicalengka, Pagerangan, Tangerang, Banten. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan ilmu pengetahuan serta wawasan tentang pembuatan NIB pada entrepreneur di Desa Cicalengka, Pagerangan, Tangerang, Banten untuk mengembangkan usaha. Yang mana kebanyakan pedagang kaki lima di sana ya Bapak Ibu, jadi belum ada izin usaha. Dan kami bertiga terdiri dari saya sebagai ketua PKM, kemudian Pak Dr. Yan dan Pak Jakaria sebagai anggota. Demikian pemaparan untuk kegiatan PKM kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Munarsi atas pemaparan diseminasinya. Lanjut lagi dengan Ibu Novi Oktavianti. Apakah sudah hadir? Apakah sudah siap? Sudah siap, Bu Rizka. Tunggu sebentar, saya sekalian. Baik, dipersilahkan. Oke, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah terlihat. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait materi pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan dengan tema pelatihan pembuatan kaos sablon digital menuju generasi. Ini nggak terbaca nih sama saya. Menuju generasi muda yang mandiri, kreatif, dan inovatif pada warga di Jalan Edelweiss Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, untuk timnya, tim PKM kali ini, yaitu ada saya sendiri sebagai ketua, Novi Oktaviati SEMM, kemudian anggotanya Bapak Imron SEMM, dan Bapak Hafiz Laksamana Noraldi SEMM. Di sini pelaksanaan kegiatan PKM-nya dilakukan di Jalan Edelweiss Pamulang Tangerang Selatan. Kebetulan ini dekat sekali dengan kampus kita. Kemudian waktu kegiatannya itu kami laksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 1 dan 2 Mei tahun 2024. Terkait identifikasi masalah untuk pengabdian masyarakat ini, yaitu dalam era revolusi industri 4.0, sangat dibutuhkan kaum muda yang memiliki karakter yang hebat, karakter yang dibutuhkan agar anak muda mampu mandiri secara finansial. Kreativitas menjadi kunci utama dalam revolusi industri ini. Kaum muda diharapkan dapat memberikan suatu gebrakan baru yang bisa berguna untuk mendukung kemandirian ekonomi. Apalagi di masa sekarang ini di mana peluang kerja lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Artinya kaum muda ini akan cenderung mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan di masa sekarang ini. Generasi Z yang dikenal sebagai Gen Z, mereka tumbuh dalam era digital yang penuh dengan teknologi canggih, internet dan media sosial, dan mereka juga memiliki karakteristik yang unik yang merupakan hasil dari tumbuh dalam era digital.
Mereka memiliki keterampilan teknologi yang luar biasa karena terbiasa menggunakan teknologi sejak usia dini. Dengan kelebihan mampu beradaptasi dengan teknologi yang semakin canggih inilah mereka perlu mencari peluang yang dapat menguntungkan menjadi usaha baru. Salah satu usaha yang bisa dilakukan yaitu dengan membuka usaha sablon kaos digital printing. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami dosen Universitas Pamulang ingin memberikan pelatihan sablon digital bagi remaja ini agar dapat menjadi peluang usaha. Apalagi usaha sablon saat ini banyak diminati masyarakat, sehingga dianggap perlu memberikan keterampilan kepada mereka agar lebih kreatif dan mandiri secara finansial. Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan minat remaja terhadap wirausaha yang masih minim, karena kebanyakan dari mereka lebih bersifat konsumtif dibandingkan produktif. Apalagi di tengah gempuran makin meningkatnya angka pengangguran yang diakibatkan dari ketidakseimbangan antara angka kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Kemudian metode yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber yaitu salah satu dosen atau perwakilan dari dosen manajemen Universitas Pamulang. Yang kedua adalah terkait diskusi tanya jawab. Setelah materi pemaparan materi tersebut, kami mengadakan diskusi dan tanya jawab. Kemudian pada seksi ini dilaksanakan setelah narasumber menyampaikan materi, kemudian narasumber memberikan kesempatan kepada warga atau peserta untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait permasalahan-permasalahan dalam memulai wirausaha serta mengetahui sejauh mana warga memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian yang ketiga itu dilakukan simulasi atau praktek. Di sini narasumber memberikan demonstrasi atau peragaan tentang cara kerja pembuatan sablon digital dan pembuatan konten visual. Nah, kekuatan metode pelatihan ini adalah jika pesertanya sulit untuk memahami, maka dengan konsep simulasi ini peserta akan lebih mudah memahami terkait penjelasan yang telah diberikan. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini dilakukan ketika kegiatan ini selesai diberikan ya. Evaluasi kegiatan dengan memberikan pertanyaan seputar materi serta kegiatan praktek yang dilakukan dalam kegiatan PKM ini. Kemudian dari hasilnya atau kesimpulan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Mei 2024 ini berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari warga Jalan Edelweiss Pamulang, Tangerang Selatan. Sebelum dilakukan kegiatan PKM ini, banyak kendala-kendala yang dirasakan oleh peserta kegiatan. Kendala paling besar yang dihadapi adalah tidak mengetahui berbagai macam peluang usaha dengan modal yang kecil yang menguntungkan. Kendala lain seperti tidak keberanian untuk memulai usaha, tidak ada keterampilan teknis, dan takut untuk gagal. Setelah kegiatan pelatihan ini terlaksana dengan baik, kendala-kendala tersebut mulai mendapatkan jawaban untuk solusi permasalahan tersebut. Warga mendapatkan keterampilan teknik terkait cara mendesain sablon. Sablon digital juga mampu membuat konten visual sebagai bentuk pemasaran digital yang nantinya akan digunakan dalam usaha yang mereka lakukan. Selain itu pula, mereka yakin bahwa potensi yang ada dalam diri setiap individu bisa dikembangkan dan berubah menjadi lebih baik, yang artinya kegiatan ini pula meningkatkan kepercayaan diri peserta. Mungkin itu saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi Oktavianti atas pemaparan diseminasinya. Lanjut lagi dengan Ibu Indah Permatasari. Apakah sudah siap? Ibu Indah Permatasari. Oh, tidak ada di ruang sini ya. Kalau mungkin ada kendala di sinyal. Baik, lanjut saja deh dengan Bapak Abdul Rahman Safi'i. Apakah sudah siap? Selanjutnya Bapak Zulkarnain. Ya. Tapi sebelum Ya, Bu Rizka. Ya. Kedengaran soalnya? Ya, kedengaran. Sebentar ya, Pak. Bisa di-share Bu PPT-nya? Sudah saya kirim gitu. Baik, sebentar. Waktu dan tempat. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Bu Rizka. Mohon izin Bapak Ibu dosen. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, khususnya ya Bu MC, Bu Rizka. Sehat ya Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin memaparkan atau presentasikan hasil dari PKM yang telah kami laksanakan, yaitu di sini yang berjudul Implementasi Pengetahuan dan Pelatihan Dasar Pembuatan Kaos Sablon bagi pelaku UMKM generasi milenial bagi UMKM geografis. Ya, saya di sini mewakilkan ya, karena ketuanya Ibu Naria, kebetulan beliau sedang kerja, jadi saya mewakilkan dari kelompok saya untuk mempresentasikan hasil dari PKM yang kami telah lakukan. Di sini ada nama saya Pak Rahman Satiri, yang kedua ada Ibu Naria, kemudian yang ketiga ada Ibu Widowati SEMM. Ya, dilanjut Bu Rizka. Baik, di sini mitra kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kami melakukan kerjasama dengan UMKM geografis. Ya, di sini ya perlu kita ketahui, geografis adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa percetakan dan sablon yang berkolaborasi di Jalan Masjid Al-Ikhlas nomor 21 dan 18 Tangerang. Lanjut, Bu Rizka. Ya, metode PKM pelaksanaan yang kami lakukan di sini ada yang pertama yaitu melalui observasi, kemudian setelah dilakukan observasi, ya kemudian kita identifikasikan kebutuhan, kemudian setelah diidentifikasi kebutuhan tersebut ada persiapan sarana dan prasarana tempat yang akan dilaksanakan pada saat nanti yang telah kami lakukan untuk pengajian. Setelah persiapan sarana prasarana, kemudian ada pelaksanaan kegiatan. Ya, di sana sifat pelaksanaan kegiatan itu pembinaan, ya pembinaan baik itu dari pemateri 1, 2, dan 3, terus kemudian yang diberikan kepada peserta UMKM yang ada di sana, terus kemudian yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Dilanjut Bu Rizka. Ya, Tang Mitra. Ya, saya jelaskan dulu di sini geografis berdiri sejak tahun 2020 bermula dari cetakan secara manual atau sablon printing seiring dengan perkembangan dunia percetakan, khususnya cetakan dengan menggunakan mesin digital. Di dalam perjalanan geografis ofisial mulai menyentuh printing digital dengan print DTG, DTE, dan DTP. Untuk memudahkan dan lebih cepat dalam pengerjaan sablon digital, untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin beragam di dalam mengiklankan produknya agar dikenal oleh masyarakat. Geografis berani ke depan berpotensi memberikan service yang terbaik kepada konsumen. Ya, next Bu Rizka. Ya, masalah mitra di sini ya Bapak Ibu. Dari hasil survei dan wawancara dengan UMKM setempat, Bapak, permasalahannya ada sekarang ini masih berlanjut. Salah satunya yaitu masih kurangnya strategi usaha dan pemasaran, terus manajemen usaha berfokus pada penjualan pakaian, online, dan lainnya. Serta bagaimana kiat manajemen usaha dan pengelolaan usaha ekonomi kreatif tersebut. Selain itu, para karyawan usia produktif membutuhkan pelatihan dasar kepemimpinan, meningkatkan produktivitas di tengah era pembelajaran serba daring, dan meminimalisasi dampak negatif penggunaan smartphone untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Next, Bu Rizka. Solusi permasalahan. Solusi yang diberikan terhadap permasalahan mitra yaitu karyawan geografis Tangerang Selatan yang merupakan karyawan dewasa berusia produktif. Kami selaku dosen Universitas Pamulang program studi satu para mahasiswa memberikan bantuan berupa pemberian penyuluhan bertema kiat manajemen usaha tergolong baru melalui disiplin ilmu kewirausahaan, manajemen keuangan sederhana, serta hingga tata kelola organisasi sosial kemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini membantu mereka untuk melakukan kegiatan kemitraan melalui permodalan usaha kreatif, pengembangan digital marketing. Next, Bu Rizka. Ya, di sini ada strategi yang kami paparkan di sana. Yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan pemasaran dengan pemanfaatan internet atau dapat membuat pembukuan dengan menggunakan komputer dan masih banyak lagi ya lainnya. Saat ini memang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu gunakan sosial media. Ya, di sini Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Karena itu hal media dapat dijadikan alat dan strategi bisnis. Memang peluang untuk pemasaran saat ini menggunakan marketing digital. Yang ketiga yaitu menggunakan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand ataupun produk jasa menggunakan media elektronik atau digital. Kemudian yang terakhir yaitu mobile friendly.
Tingginya jumlah pengguna smartphone dan produk digital gadget lainnya juga perlu diperhatikan, perlu menyesuaikan strategi pemasaran dengan tampilan yang mobile friendly sehingga akan lebih banyak orang yang melihat toko Anda. Selanjutnya, ya ini adalah foto kegiatan kami yang ada di Google Grafis. Slide. Ya, selanjutnya tulis ya. Oke, demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami dan juga kami. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat ya, dari pengetahuan bagi semua insan, ya, khususnya generasi Z dan pelaku usaha mitra. Baik, demikian Bu Rizka, saya berikan ke Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Safi atas diseminasi yang telah dipaparkan. Untuk selanjutnya, Ibu Indah Antasari, apakah sudah hadir ya? Atau mungkin perwakilannya? Sepertinya masih belum ada ya. Baik, dilanjutkan kembali dengan kelompok Ibu Sri Mulyani. Apakah sudah hadir dan sudah siap untuk diseminasi? Selanjutnya Pak Arif Hidayat. Ibu Sri, mohon maaf tidak terdengar. Suaranya kedengeran nggak ya, Bu? Oh iya, baru terdengar. Baik. Saya share dulu ya, Bu ya. Ya, dipersilahkan Ibu Sri. Pak Arif Hidayat. Maaf, sudah bisa dilihat atau belum, Bu? Ya, sudah Ibu, sudah bisa dilihat. Sudah terlihat atau belum ya, Bu? Ya, sudah terlihat Ibu. Sudah, oke, baik. Iya. Ya. Baik, Ibu, saya mulai ya, Bu ya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu untuk menyampaikan pemaparan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok saya yang berjudul penyusunan prioritas kerja untuk meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas pada karyawan CV Kirana Kargo. Ya. Baik. Yang pertama, objek PKM kelompok kami adalah di CV Kirana Kargo, yang mana CV Kirana Kargo ini bergerak di bidang layanan ekspedisi atau pengiriman barang yang lokasinya tidak jauh dari Universitas Pamulang. Nah, dalam pelaksanaan proses kerjanya, CV Kirana Kargo ini beroperasi di darat. Berarti untuk proses pengiriman barang ini menggunakan alat angkut, truk, ataupun kereta. Nah, CV Kirana Kargo ini sudah beroperasi selama kurang lebih 3 tahun. Baik, selanjutnya analisis situasi. Jadi PKM kali ini kebetulan PKM lanjutan ya di CV Kirana Kargo. Sebelumnya sudah ada PKM di CV Kirana Kargo tetapi dengan tema yang berbeda. Nah, berdasarkan PKM yang pertama, setelah saya dan teman-teman dosen yang lainnya melakukan observasi kembali, situasi yang terjadi di sana adalah situasi atau masalah ya yang sering terjadi di sana adalah target pengantaran barang itu tidak tercapai secara tepat waktu. Setelah kami melakukan observasi lebih lanjut, ternyata ketidaktepatan waktu ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena pencatatan administrasinya itu lama dan terkadang tidak berurutan. Jadi karyawan di sana tidak terlalu paham tentang konsep prioritas kerja, sehingga job desk yang harusnya dikerjakan itu justru menjadi terbengkalai. Dan sering juga terjadi kesalahan komunikasi antara bagian administrasi dengan bagian pengantaran, sehingga paket yang diantar itu tidak berdasarkan urutan yang benar. Jadi paketnya itu sampainya terlambat di tangan pelanggan. Oke, ini garis besar permasalahannya ya Bu, Pak, berdasarkan analisis situasi yang ada. Jadi masalah di CV Kirana Kargo adalah kurangnya pemahaman karyawan akan manajemen, khususnya untuk manajemen waktu yang berfokus pada prioritas pekerjaan. Para karyawan tidak dapat menyusun skala prioritas di dalam pekerjaannya, sehingga banyak pekerjaan yang tertunda. Nah, akhirnya hal ini menyebabkan pekerjaan yang dilakukan tidak selesai secara efektif dan efisien.
Lalu solusi permasalahan, kembali lagi sesuai yang saya katakan tadi, kami melanjutkan kegiatan PKM yang sudah berjalan sebelumnya. Sebelumnya itu berjudul pelatihan komunikasi untuk mengembangkan kemampuan komunikasi. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang sekarang, akhirnya kami berinisiatif untuk memberikan pelatihan tambahan yang fokus pada skala prioritas, sehingga kami berharap setelah mengikuti kegiatan PKM saat ini, karyawan bisa menyusun skala prioritas pada pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan mereka ini bisa terselesaikan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, ini metode kegiatannya, Bapak Ibu. Metodenya itu adalah menggunakan pemaparan materi mengenai pentingnya pengaturan prioritas pekerjaan supaya target kerja karyawan itu bisa terselesaikan. Lalu peserta dihadiri oleh 10 orang karyawan CV Kirana Kargo. Tekniknya yang digunakan adalah ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Nah, waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berlangsung pada tanggal 22 April 2024. Selanjutnya, alur kegiatannya dibuka oleh MC, yaitu Wanda Sruastuti. Lalu sambutan yang pertama dari Bapak Sugeng. Bapak Sugeng ini selaku pemilik CV Kirana Kargo. Lalu dari saya sendiri selaku Ketua PKM. Selanjutnya untuk materi itu disampaikan oleh Bapak Roni Fadli, SEMM. Ini materinya terkait dengan manajemen, dan Bapak Anggada Bayuseta, SEMM. Materinya terkait dengan manajemen waktu, ya, manajemen waktu. Terus sesi-sesi lainnya tanya jawab hingga foto bersama. Selanjutnya hasil kegiatan yang diperoleh dari berlangsungnya kegiatan PKM kelompok kami kali ini adalah peserta yang tadinya tidak mengerti tentang skala prioritas, pada akhirnya mereka mampu membuat skala prioritas pekerjaan. Jadi si para karyawan ini tidak bingung lagi dengan banyaknya tugas dan pekerjaan karena sudah disusun poin by poin yang mana duluan yang harus mereka kerjakan. Nah, ini kurang lebih foto saat pelatihan sedang berlangsung. Demikian pemaparan dari kegiatan PKM kelompok kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Mulyani atas diseminasi PKM yang telah dipaparkan. Lanjut saja. Selanjutnya adalah kelompok dari Ibu Vidya. Apakah Ibu Vidya sudah hadir dan sudah siap untuk memaparkan? Assalamualaikum Bu, sudah apa terdengar dengan jelas? Ya. Saya sudah hadir. Baik, saya bantu share ya Bu ya. Iya Bu, tolong ya Bu karena sinyalnya jelek di sini. Sebentar. Oke, sudah bisa dilihat Ibu? Sekarang nih ya, buka MSP. Ini tutup dulu Kak. Persilakan Ibu Vidya. Sebentar. Belum terlihat di saya, Bu. Udah. Sudah. Oke, suara saya terdengar jelas, Bu. Ya, sudah jelas Ibu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, di sini saya akan mendiseminasikan seminar hasil dari PKM saya dengan judul penerapan aplikasi Microsoft Excel dalam pendataan laporan penjualan pada desa pedagang sekitar Cicalengka, Kabupaten Tangerang. Tim saya di sini, saya mewakili tim saya, yaitu ada Bu Amti Seraya dan Bu Fitri Konevi. Oke, latar belakangnya adalah pertama di era digitalisasi saat ini di awal abad 21 telah bergulir, maka dominasi teknologi informasi sebagai infrastruktur menjadi sahabat para pelaku bisnis. Maka dengan meningkatnya usaha kecil menengah di tengah masyarakat menuntut pelaku-pelaku bisnis untuk dapat menerapkan strategi-strategi jitu dan juga memanfaatkan strategi teknologi yang ada agar mampu bersaing dan bertahan dengan kompetitor yang lainnya. Dan yang ketiganya adalah laporan keuangan dapat dibuat dengan bantuan Microsoft Excel dalam pembuatan pembukuan sederhana, misalnya Microsoft Excel atau misalnya Microsoft Office Excel adalah program di mana aplikasi atau spreadsheet lembar kerja elektronik. Berikutnya Bu. Maaf.
Maaf Bu, berikutnya. Oke. Di sini tujuan PKM saya adalah yang pertama untuk memberikan edukasi dan meningkatkan keterampilan mengenai penggunaan teknologi, dan yang kedua adalah untuk membantu masyarakat sekitar maupun pelaku usaha dalam membuat pencatatan sederhana penjualan mereka. Nah, sekarang ibu yang kompeten, coba dua. Nah, katanya lo, coba Bu, bentar deh. Berikutnya, Maaf Bu, agak lama. Oke, landasan teori Microsoft Excel itu bisa dikenal dengan Excel atau yang kita kenal dengan Excel itu merupakan salah satu perangkat lunak atau software yang berada dalam Microsoft Office Excel yang dibuat oleh Microsoft Corporation dan juga berjalan atau bisa digunakan pada sistem operasi Windows maupun Mac OS. Maka, program aplikasi ini memiliki banyak fitur dan fungsi yang digunakan untuk mengolah angka. Nah, fitur dan fungsi atau formula ini yang lebih dikenal dengan rumus Excel menjadikannya terkenal dan banyak digunakan dalam berbagai bidang dan persoalan seperti membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, serta meringkas data. Nah, selain itu, Microsoft Excel juga berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan statistika sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berbau logika maupun matematika. Selain itu, Excel juga dapat digunakan untuk membuat catatan keuangan, penyusunan anggaran keuangan, membuat laporan baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun dalam bentuk diagram. Nah, metode pelaksanaan PKM ini dilakukan di Desa Cicalengka, Kabupaten Tangerang. Waktunya dilakukan pada pukul 9 pagi sampai dengan 10.30 pagi dengan diikuti oleh 20 peserta. Metode yang digunakan memberikan materi mengenai manfaat menggunakan Microsoft Excel dalam pendataan laporan penjualannya mereka, yakni agar bisa mudah digunakan dan dapat diakses melalui berbagai OS. Dan metode berikutnya adalah diikuti dengan tanya jawab. Hasil dan pembahasan. Satu kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat sekitar Kampung Durung, khususnya di Desa Cicalengka, Kabupaten Tangerang. Jadi Carin ini adalah kegiatan yang didiskusi mengenai penerapan aplikasi Microsoft Excel dalam pendataan laporan penjualan. Yang kedua adalah agar masyarakat mendapatkan wawasan dengan materi yang diperoleh dari dosen-dosen manajemen Universitas Pamulang mengenai penerapan aplikasi Microsoft Excel dalam pendataan laporan penjualan. Yang terakhir adalah hasilnya yaitu respon dari para masyarakat dan karyawan Desa Cicalengka Kabupaten Tangerang. Baik mereka sangat terbantu dengan adanya PKM ini dan para dosen manajemen Universitas Pamulang juga dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan masyarakat mengenai penerapan aplikasi Microsoft Excel dalam pendataan laporan penjualan. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah dengan PKM ini maka bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan Microsoft Excel untuk membantu mereka membuat laporan hasil penjualan UMKM Desa Cicalengka Kabupaten Tangerang dan juga merupakan wahana bagi para dosen untuk dapat mengabdikan ilmu yang diterima. Saya rasa cukup untuk presentasi diseminasi kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian atas pemaparan diseminasi PKM-nya. Kiri ya. Oke. Lanjut lagi yang terakhir, kelompok terakhir dari kelompok Bapak Robi Karisma. Apakah hadir di room ini, Bapak Robi? Sepertinya tidak hadir juga ya, Bapak Robi Karisma, atau mungkin perwakilannya. Tidak ada juga. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu semua, karena Pak Robi Karisma serta Ibu Indah Permatasari tidak hadir maupun kelompok yang mewakilkan pun juga tidak hadir juga pada room ini. Dan Bapak Ibu semuanya peserta 10 orang sudah mempresentasikan atau mendiseminasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya. Untuk itu baik, untuk acara diseminasinya kita akhiri dulu sampai pada hari ini. Terima kasih atas Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Ya, atas partisipasinya dan hadir juga pada hari ini. Saya akhiri, apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Rizka. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin live. Bu.